wabarakatuh, selamat pagi pemirsa. Hai, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan juga partner saya Dr. Indra Bekti pastinya. Ya Allah, amin. Jadi Amin. dokter ya. Tapi di daftar kita sudah ada siapa? Ada dokter juga. Dr. Putri. Yaitu Dr. Putri, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ih, seger-seger ya ini pada nggak ada pakai ya. masker segala macam. Alhamdulillah ya. Ya, nah Dokter Putri pasti ada masak-masak kan Iya, pasti kan? betul banget. Iya Nah, kali ini kita akan bahas tentang pentingnya sarapan ya, Betul. untuk memasak sarapan. Nah, tapi sarapan seperti apa sih yang bagus, yang sehat, yang hemat juga Iya, ya? betul. Nah, kita akan membahasnya, tapi kita lihat tayangan berikut ini. Sebelum menjalani aktivitas harian Anda, penting untuk mengisi energi di pagi hari, salah satunya dengan sarapan. Sebab tubuh manusia sejatinya membutuhkan energi untuk menjalankan segudang aktivitas di pagi hari. Jangan harapan tubuh akan terpenuhi nutrisinya, selain itu perhatikan menu sarapan yang akan Anda konsumsi ya. Sebaiknya pilihlah sarapan yang sehat agar tubuh ternutrisi dengan baik dan sempurna. Tak hanya memberikan rasa kenyang, namun pemilihan menu sehat juga harus dilakukan agar sarapan Anda terserap oleh tubuh. Memilih makanan seperti telur rebus, oatmeal ataupun buah bisa menjadi pilihan menarik untuk sarapan Anda ya pemirsa. Namun sebetulnya apa sih pengaruh sarapan dengan menu sehat untuk tubuh kita? Lalu apa saja bahan makanan yang tergolong dalam sarapan sehat ya? Berikut simak ulasannya bersama ahlinya di Studio Hidup Sehat hari ini. Iya, itu dia tadi tuh pemirsa ya. Kalau kita sarapan itu harus dilakukan loh ya. Setiap pagi tuh aku dibikinin sama bunda tuh. Biasa dibikinin apa? Ada buah, terus kemudian ada apa nugget-nugget gitu kadang-kadang. Yang gitu. simple ya biasanya ya. Nah, sebetulnya Nah, itu nugget tuh dia. sehat nggak sih, Nah, dokter? itu dia. Sehat nggak kalau yang instan-instan kayak gitu tuh? Sehat Ya. nggak sih dok? Pastinya kalau kita membicarakan makanan instan, pasti kita khawatirkan ada pengawetnya ya. Kecuali frozen food yang memang dia homemade. Oh, Nah ini frozen masih lebih homemade. aman. Nah Oh, mungkin gitu. istrinya Kak Bekti Iya. ini sebetulnya homemade. Yang homemade ya pasti Iya, ya. jadi tinggal Iya memanaskan dong. aja, ini aman. Baik. Nah, tapi ini ada fakta mitos sebelum kita mulai membuat sarapan sehat ya dokter ya. Oke. Fakta mitosnya adalah katanya sarapan atau tidak sarapan. Nah ini katanya tidak terlalu pengaruh buat tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah mitos. Oh, mitos. Mitos. Jadi harus sarapan. Wajib. Oh, kenapa Nah. tuh dok? Apa yang mempengaruhi dari tubuh? Ya, karena kan kita semalaman ini nggak ada asupan yang masuk ya, Betul. Kak Bekti. Jadi otomatis kita membutuhkan energi baru. Energi baru kita dapatkan dari sarapan. Salah satunya dari karbohidratnya. Jadi sebagai sumber energi utama pasti kita butuh makanan dari karbohidrat. Kemudian butuh protein juga. Protein dan juga diimbangi sayur-mayur lainnya tujuannya agar fungsi tubuh kita ini optimal. Metabolisme tubuh kita yang tadinya agak istirahat nih di malam Ya. hari, pagi hari kita tingkatkan dari makanan yang masuk. Gitu. Biasanya kita sebut dengan thermic effect of food. Jadi Apa begitu itu? makanan masuk, Hah? dia membantu metabolisme pembakaran Oh, kalori. gitu. Betul. Tapi kenapa kalau makan itu terus kita ngantuk? Habis sarapan tuh ngantuk gitu. Nah ini biasanya Itu kenapa kalau tuh? kita makanannya langsung berlebihan, kita Oh. ngunyahnya juga nggak pelan-pelan, kan dianjurkannya gitu ya, pelan-pelan agar tidak memperberat fungsi dari Oh, pencernaan kita. gitu. Nah kalau makanan masuk Iya. nih, aliran darah ini otomatis ke pencernaan, Kak Ya. Bekti. Nah jadi organ-organ lain jadinya kekurangan oksigen, gitu. kita jadi kayak ngantuk. Oh gitu. baik. Ya, Apalagi kalau nasi goreng pakai Bener. kerupuk ya kan, pakai telur, sosis gitu kan. Sosinya banyak Aduh, banyak gitu ya. banget itu. Betul. Kita sibuk banget pagi-paginya lambung kita itu ya dok ya. Iya betul. Makanya contohnya kalau puasa buka puasa langsung porsi gede biasanya Ya. ngantuk pas. Sama aja kayak gitu. Oh Betul. iya Oke, betul. nah langsung aja nih dok, gimana Yap. caranya kita membuat supaya kita sarapannya sehat nih? Iya, sarapan sehat kali ini membantu juga untuk Kak Bekti yang Ya. sibuk atau dokter. Betul. Sasa ya, salah satunya kita bikin tortilla tapi nggak pakai tepung. Kita pakai oats. Nah, Betul, memang yang namanya pada saat dietnya aku nih lagi Ya. mengurangi di apa tepung-tepungan. Betul, betul. Ganti tepung jadi apa tuh dok? Jadi kita bikin dari oats. Oats. Nah, oats ini simple banget. Kita bikin sekitar 200 gram. Nanti kita campur dengan air putih aja sekitar 500 mili. Ya. Nah, nanti kita aduk, kita biarkan sekitar 1 jam. Kalau sudah 1 jam kita campur, kita blender sampai halus. Nanti akan jadi adonan
adonan seperti ini nih, Oh, Kak sudah ada Bekti yang dan jadi. Dokter Oh, jadi Sasa. setelah di blender ya, Iya, Dok, betul, harus di blender. Dan jadi seperti ini oatnya ya, ini Iya. sudah. Oke. Nah, ini dia. Ini ya, Iya. sudah. Oh. Nah, ini tinggal kita panaskan aja nanti untuk jadi tortilla. Oke, jadi dipanasin menjadi tortilla. Betul. Ini nggak perlu Tortilla sehat ditambahin, ini ya. ini nggak perlu ditambahin lagi gula atau apa gitu? Nggak perlu, Nggak perlu ya? nggak perlu. Kecuali misalkan lebih ke efek rasa, pengen garam dikit, silahkan. Kalau saya sih nggak pakai, Oke. karena nanti kan udah ada di topping-toppingnya. Yang lain, Yes, betul. betul. Nah, kalau misalnya pakai tortilla yang itu tuh yang udah jadi, Dok, Ya. itu yang instan gitu, yang ada di supermarket gitu, Dok. Ya. Itu boleh nggak? Kita tinggal ya isinya doang kan, kita tinggal bikin aja di sini gitu, Dok. Ya. Itu boleh Nah, nggak? sebetulnya bukan masalah boleh nggak boleh, tapi ada efeknya kalau misalkan dia produk tepung. Ya. Nah, gula darah kita kan lebih cepat naik, Oh, gitu. lebih cepat turun juga. Bedanya dia lebih gampang lapar nantinya. betul. Kalau ini seratnya lebih tinggi, Kak Bekti, karena tanpa tepung kita langsung dari Iya, oatsnya. seratnya lebih tinggi, itu penting banget itu Penting ya, banget. seratnya lebih tinggi. Betul. Jadi Ya, membuat kita seratnya. jadi laparnya masih agak panjang gitu Betul. ya. Kenyang lebih lama ya. Kenyang Nah lebih ini lama. sebetulnya juga bikinnya kan boleh misalkan malam harinya dulu juga boleh Kak Bekti. betul. Jadi pagi isinya Kak Bekti tinggal nuang-nuang aja Oh, sesuai gitu. kebutuhan. Tuh, Iya. Bunda Dila ini ikutin dong, Bu. Nah, Dokter, lalu Iya. kalau misalkan ini adonan ini ya, si wrapping ininya, Iya. dia kita stok tuh, lalu taruh di kulkas itu bisa nggak, Dok? Boleh nggak tuh, Dok? Buat stok sebetulnya nanti? kurang dianjurin ya, Oh. mendingan lebih fresh gini aja Dok, untuk Lebih menjaga fresh ya. nutrisinya. Jangan malas dong, Dok. Iya. Gimana sih, Dok? Kadang-kadang kalau misalkan nggak sempet pagi-pagi ya. Nah ini Oke. kalau pagi kan tinggal Ya. giniin aja Dok. Nah kita nggak, ini cuma untuk mempercantik aja. Cuman gampang gitu kan tadi kan ya oat, Yes. kemudian dikasih air, Air kasih putih di blender. aja, yes. Jadi Udah ada aja. kayak gini ntar nanti jadinya adalah seperti Oke. Ini dia, Udah Ti. selesai Apinya berarti- ceritanya. Nih Oke. contoh jadinya Oke, nanti. api Yes. sedang ya. Baik. Nah ini jangan panik kalau misalkan kok mau dibalik lengket. Nah, Ya. tunggu sampai dia agak padat dulu, Oh, padat baru dulu kita ya. balik ya. Ya, baik. Nanti hasilnya seperti ini. Baik. Oke. Nah, sekarang kemudian toppingnya tinggal kita sajikan. kan kita ya. sajikan toppingnya ya. Iya, topping ini sebetulnya variasi macam-macam Kak Iya, Bekti. iya. Kita bisa versi sehat, misalkan bikin sendiri boleh. Salah satunya dari mustard gitu ya. Kita kasih madu boleh. Selera lah ya. Kalau Iya. saya salah satunya saya pakai keju yang low fat boleh juga ya. Keju low fat Low ya. fat, betul. Salah satunya untuk topping dibandingkan memilih misalkan margarin gitu ya. Nah, ini kan ada kalsiumnya, ada nutrisi lainnya juga gitu ya. Atau misalkan yang ingin diet boleh mencari keju variasi untuk vegan. Dia biasanya dibuat dari kedelai Dok atau Kak Bekti. Nah boleh Oke. silahkan variasi ya. Terus ini boleh pakai mentega atau butter yang lain yang kita suka bisa nggak, Dok? Sebetulnya boleh aja, cuman kalau untuk yang benar-benar sehat, terutama untuk yang lagi jaga diet kayak Iya. Kak Bekti, saran sih gini aja, ini udah enak sebetulnya nanti Jadi ya. kalau menteganya ini baik untuk diet berarti apa, Dok? Kenapa? Jadi untuk menteganya, untuk butter yang lebih baik itu yang untuk diet gitu, Dok? Ya baiknya yang dari untuk vegan, biasanya dia Oh, untuk vegan. khusus dia lemaknya biasanya lebih rendah, lemak jenuhnya. Rendah. Ya. Ada di toko supermarket itu ada ya, Dok? Kalau secara umum jarang, biasanya Oh. toko-toko vegan kalau mau Oh, cari. toko-toko Iya, vegan. betul. Lah online aja langsung ya. Ya, betul, vegan gitu, ya. butter vegan gitu Iya ya. betul. Nah ini tinggal kita toppingnya pakai sayur, salah satunya Kak Bekti Ya. nih. Suka nggak sama Suka. selada? Suka Nah ini kan selada. Suka banget. Aku iya. pemakan segala kok, Dok. Oh, makanan cuma enak atau enak banget ya Kak Bekti. Nah ini ya. Ini pakai sayur selada ya, terus kemudian Iya, dikasih selada. lagi Tomat yang tinggi vitamin C. ya, tomat kecil yang cincang. Betul, ini saya pakai tomat cherry, tapi bebas tomat boleh tomat cherry apa ya? aja. Boleh. Boleh pakai apa aja ya, Dok, ya, Boleh. tomatnya ya? Cuman untuk variasi warna, karena ingat setiap warna dari sayur ini memiliki antioksidan yang berbeda. Ah. Jadi baiknya jangan cuma satu jenis sayur aja ya. Ya, campur-campur Betul. ya. Terus saya juga Ini- di sini Oke. ada ini Kak Bekti. Baik. Ada alpukat. Alpukat ini kaya dengan asam lemak yang tidak jenuh dan dia bagus. Salah satunya namanya mufa. Mufa ini sehat untuk kita, untuk diet juga bagus. Itu dari kandungan dia dalam Alpukat, ya. betul. Bagus sekali. Baik. Iya. Dok, ini Iya. ada orang yang sarapan itu harus pakai nasi tuh, Dok. Iya. Nah, ini sebenarnya fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu, Dok. Iya. Ya, jawab dulu ya. Di sarapan pakai nasi itu bikin ngantuk ya, ternyata ya katanya tadi tuh ya. Nah, nanti kita akan kembali setelah satu ini, kita akan mengetahui seperti apa rasanya juga ya. Aduh, saya udah pengen nyobain ini banget. Jadi kemarin tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat.